sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita melakukan semua hal yang baik hari ini. Maka saya akan bacakan firman-Nya dari Lukas pasal 1 ayat 68, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kelahiran Yohanes Pembaptis, ayahnya Sakaria langsung bernubuat dan memuji-muji Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dan nubuatan ini kemudian dilanjutkan dengan kelahiran Tuhan Yesus setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya di dalam cerita Alkitab kita sama-sama mengetahui Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi juru selamat yang melepaskan umatnya, yaitu bagi Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang ini, karena kita sudah menerima juru selamat itu, menerima Tuhan Yesus, maka tugas panggilan hidup kita saat ini adalah seperti Sakaria yang memuji-muji memuliakan Tuhan. Maka mari kita memuji-muji pada masa-masa Advent ini. Yang pertama dengan perkataan kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kita seharusnya pertama sekali haruslah berita-berita baik. Berita-berita keselamatan tentang karya-karya yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka kata-kata kita adalah kata-kata yang optimistis, yang penuh pengharapan. Bukan kata-kata yang pesimis, bukan kata-kata yang senantiasa melemahkan semangat kita. Baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan kita bersekutu di gereja juga, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kehidupan keluarga kita harus senantiasa mengatakan supaya setiap anggota keluarga semangat bahwa besok Tuhan menyediakan berkat-Nya. Di gereja juga demikian. Ketika kita melakukan dan membuat satu program, hendaknya jangan ada yang pesimis dengan mengatakan bagaimana kita mungkin melakukan itu. Ini kan masa-masa pandemi COVID-19. Tiap orang percaya harus mengatakan di dalam Allah segala hal mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kemudian kata-kata kita juga harus kata-kata yang memberkati, kata-kata yang penuh pengucapan syukur, bukan yang lebih banyak bersungut-sungut. Dengan demikian orang-orang akan senang berada bersama-sama dengan kita. Dan dengan demikian Tuhan juga kita permuliakan. Kata-kata kita juga harus kata-kata yang benar, bukan bohong. Sekarang kita hidup dalam lingkaran hoax, baik di media-media sosial dan dalam perkataan keseharian. Tetapi setiap orang-orang percaya harus berkata ya bila iya, tidak bila tidak. Yang kemudian saudaraku yang terkasih, kita harus memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita. Dalam tiap persekutuan kita harus membina sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian maka nama Tuhan akan dimuliakan. Dan setelah perkataan dan persekutuan, dari semua perbuatan kita, Alkitab, ayat-ayat suci di dalamnya yang kita baca harus nyata dalam kehidupan keseharian. Perkataan kita yang baik, yang memperkatakan kabar baik dan juga tentang cinta kasih, hendaknya kita wujudkan dengan perbuatan pengorbanan dalam tindakan-tindakan kasih terhadap anggota keluarga kita, terhadap sesama di tengah persekutuan gereja, terhadap umat manusia yang lebih besar lagi dalam hidup berbangsa dan bernegara, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Dengan demikianlah kita menjadi alat kesaksian dan menunjukkan bahwa yaitu Tuhan melawat umat-Nya, melawat orang-orang di dunia ini melalui kehadiran orang-orang percaya. Selamat bersaksi, selamat memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena Tuhan melawat kami dengan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Dan selanjutnya Tuhan urapi kami agar kami berangkat bersaksi memuji muliakan Tuhan melalui perkataan, melalui persekutuan dan melalui perbuatan kami, sehingga orang-orang bersama-sama dengan kami ikut memuji Tuhan, ikut bersyukur dan bersukacita
hidup dalam persekutuan yang rukun dan damai sejahtera. Berikanlah kami kelengkapan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan berkati hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami yang beragam. Demikian juga hidup persekutuan di gereja dan bernegara kami. Dan sekarang Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.